Halo, selamat datang kembali di One Stock Research. Nah, pada episode ke-7 ini kita akan membahas saham Big Bang. Kita akan coba nge-review saham Big Bang di tahun 2024. Nah, dari saham-saham Big Bang yang ada, kira-kira siapa yang akan paling unggul ya di tahun 2024 ini? Oke, kita lanjut ke next slide. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kinerja dan juga valuasi ya dari beberapa Big Bang, kita akan coba melihat terlebih dahulu dari segi performa sahamnya sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat dari BBCA sendiri dalam 1 tahun terakhir ya, di tahun 2024 sendiri, BCA naik 4%, terus dari segi net foreign-nya itu adalah masih net buy ya, 2,3 triliun. Terus ada saham BBRI di tahun 2024 dia minus 13% ya, cukup dalam. Ini karena kan ini net sell dari foreign ya cukup besar sebesar 4,3 triliunan. Terus ada BMRI ini di tahun 2024 dia naik 13%. Ini juga dengan dibarengi dengan net buy asing 4,2 triliun. Terus saham BNI di tahun 2024 dia minus 2%. Cuma di sini kalau kita lihat asingnya masih net buy 286 M. Ini cukup tipis ya. Selanjutnya kita akan membahas dari segi size ya atau ukuran perusahaannya. Nah, di sini ada market cap. Tentunya kalau kita membahas market cap, BCA yang paling unggul. Di sini BCA di bursa kita sendiri sekarang menempati nomor 2 ya, market cap terbesar, karena nomor 1 sekarang dipegang oleh brand ya. Nah, di sini BCA memiliki market cap 1117, terus diikuti dengan BBRI, Bank Mandiri, dan juga Bank BNI. Dari total aset sendiri, ini Bank Mandiri memiliki total aset yang paling tinggi sebesar 2.174 triliun. Terus diikuti oleh Bank BRI, Bank BCA, dan terakhir adalah Bank BNI. Terus dari segi jumlah cabang tentunya yang paling unggul adalah Bank BRI ya, karena ini adalah bank sejuta umat. Terus diikuti oleh Bank BNI, Bank Mandiri, dan terakhir adalah Bank BCA. Bank BCA merupakan bank yang memiliki cabang yang paling sedikit. Cuman kalau kita bahas dari segi jumlah ATM, ini Bank BCA adalah bank yang paling unggul ya dari segi jumlah ATM-nya. Terus diikuti dengan Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Jadi Bank BRI merupakan bank dari keempat Big Bank yang memiliki ATM yang paling sedikit. Terus selanjutnya dari segi kinerja ya. Dari segi kinerja sendiri, kalau kita mengutip dari laporan keuangan terakhir ya di kuartal pertama di tahun 2024, nah ini BPCA merupakan perusahaan yang memiliki laba bersih 2,9 triliun. Cuman kalau kita membahas kinerja BCA ini memiliki kinerja paling bagus ya. Kenapa? Karena dia kinerjanya masih bisa bertumbuh 2 digit 11,69%. Dibanding dengan saham Big Bang lainnya seperti BRI, Mandiri, BNI, ini tumbuhnya masih sangat tipis di bawah 3%. Cuman dari segi laba bersih, ini kalau kita lihat BRI ya, ini labanya paling tinggi. Terus diikuti BCA, Mandiri, dan juga BNI. Terus dari pertumbuhan kredit, di sini Mandiri yang memiliki pertumbuhan kredit paling tinggi. Terus diikuti oleh BCA, BRI, dan terakhir adalah BNI. Oke, selanjutnya kita akan membahas dari portofolio pinjaman ya. Di sini ada beberapa portofolio pinjaman, kita akan coba bahas terlebih dahulu dari Bank BCA. Nah, Bank BCA sendiri, kalau kita lihat portofolio pinjaman Bank BCA itu terdiri dari 47% adalah kredit ke corporate. Selanjutnya adalah ke consumer, komersial, dan UMKM, SME. Selanjutnya adalah Bank BRI ya. Bank BRI tentunya terkenal dengan kurnya ya. Ini portofolionya itu paling besar adalah kredit kur atau kredit ke UMKM, ke mikro, usaha mikro. Selanjutnya ke corporate, terus small business, consumer, dan juga medium. Selanjutnya adalah Bank Mandiri ya. Ini yang paling tinggi adalah kredit ke corporate.
Selanjutnya adalah subsidiaries, terus ke komersial, mikro, consumer, dan terakhir adalah SME atau UMKM. Dan selanjutnya adalah Bank BNI. Nah, ini kredit paling tinggi ke corporate ya. Terus portofolio kredit yang terbesar kedua dari Bank BNI adalah ke consumer. Terus diikuti oleh ke medium, small, dan terakhir ada subsidiaries. Nah, dari segi kinerja dan kesehatan bank, kita coba bandingkan dari keempat bank ini. Ternyata kalau kita lihat dari segi net interest margin, Bank BRI yang paling unggul ya. Terus diikuti oleh Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Oke, selanjutnya dari LDR ya, atau loan deposit ratio. Nah, di sini yang paling tinggi adalah Bank BNI ya, terus diikuti oleh Bank Mandiri, BRI, dan terakhir adalah Bank BCA. Selanjutnya adalah dari segi gross NPL atau non-performing loan. Nah, di sini BRI yang memiliki rasio kredit bermasalah paling tinggi ya. Ini sebesar 3,11%, terus diikuti oleh Bank BNI 2%, terus Bank BCA 1,9%, dan terakhir adalah Bank Mandiri ya 1,4%. Jadi di sini BRI meskipun dia NIM-nya tinggi ternyata dibarengi dengan resiko yang tinggi ya sebesar 3,11% dari non-performing loan-nya atau rasio gagal bayarnya. Terus selanjutnya adalah dari CAR-nya ya atau capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal. Nah, di sini BCA yang paling bagus. Terus diikuti oleh Bank BRI, Bank BNI, dan terakhir adalah Bank Mandiri. Terus ROA atau rasio return on asset. Nah, di sini rasio profitabilitas dari aset sendiri kita lihat Bank BCA yang paling unggul ya. Terus diikuti oleh Bank BRI, Bank Mandiri, dan terakhir adalah Bank BNI. Nah, ini menunjukkan kalau BNI asetnya tinggi tapi kurang efisien. Nah, selanjutnya dari banking deposit ya. Nah, kalau kita lihat dari jumlah tabungan ya dari nasabah. Nah, ini BCA memiliki jumlah total deposit itu adalah 1.101 triliun. Terus BRI 1.358 triliun, diikuti oleh Bank Mandiri 1.577 triliun, terus Bank BNI ya 810 triliun, dan selanjutnya adalah bank-bank second liner ya, ada Bank BTN, CMB Niaga, BRIS, dan seterusnya. Nah, apakah sekarang ada waktunya untuk buy atau membeli saham Big Bank? Nah, di sini saya melihat dari keempat Big Bank yang cukup menarik adalah Bank BRI ya. Nah, kenapa Bank BRI? Nah, kalau kita lihat BBRI dalam 11 tahun terakhir ini beberapa kali mengalami penurunan yang cukup dalam. Dan kalau kita lihat ini ya BBRI ketika dia menyentuh garis moving average 200 secara weekly, nah, dia cenderung akan melakukan rebound. Nah, ini pernah terjadi juga di tahun 2013 dan BRI berhasil rebound. Di tahun 2015 BRI juga berhasil rebound, di tahun 2018 BRI juga berhasil rebound, dan di tahun 2020 ini sempat ke break ya. Karena memang di tahun 2020 ini panik selling-nya itu cukup masif. Bahkan beberapa saham Big Bank pada waktu itu hampir ARB ya, turunnya itu 20% lebih ketika panik selling tersebut. Bahkan waktu itu kalau saya ingat itu bursa hampir 2 kali itu mengalami trading halt ya. Trading halt sendiri itu merupakan ketika ISG ya itu turun lebih dari 5%. Itu akan ada trading halt atau cooling down selama 15 menit kalau nggak salah. Nah, itu ISG turun 10% ketika waktu itu. Nah, ini di tahun 2022 ini sempat juga ya nyentuh MA 200 weekly-nya dan berhasil rebound, dan di tahun 2024 ini kesentuh lagi ya. Dan ini merupakan waktu yang pas atau momentum yang pas buat kita bisa nyicil-nyicil lagi saham BRI.
Oke, mungkin itu aja ya dari saya, One Stop Research. Thanks for watching dan jangan lupa subscribe, dan juga video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode selanjutnya.